Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita semua merenung sebentar. Kalau hari ini Allah bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan untuk agamaku? Kira-kira apa jawaban kita? Apakah cukup hanya mengatakan saya sudah sholat? Atau mungkin saya sering repost quotes Islami? Semua itu tentu baik, tetapi menjadi muslim bukan hanya soal terlihat religius. Islam mengajarkan bahwa menjadi muslim adalah bagaimana kita menjalani hidup setiap hari, bagaimana kita bersikap, berbicara, belajar, bekerja, bahkan menggunakan media sosial. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, selama hidup kita harus terus berusaha memperbaiki diri agar menjadi muslim yang benar-benar taat kepada Allah. Lalu, seperti apa ciri seorang muslim sejati? Pertama, memiliki akidah yang bersih. Kemudian, akidah adalah pondasi kehidupan seorang muslim. Artinya, kita benar-benar yakin bahwa hanya Allah tempat bergantung. Jangan sampai hati kita lebih sibuk mengejar pengakuan manusia daripada mencari ridho Allah. Hari ini banyak orang berlomba mengejar followers, likes, atau viral. Padahal semua itu bisa hilang dalam hitungan detik. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ibadah yang benar. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, atau haji. Belajar dengan niat mencari ridho Allah adalah ibadah. Membantu orang tua adalah ibadah. Bekerja, mencari rezeki halal juga ibadah. Jadi jangan berpikir ibadah hanya dilakukan di masjid. Selama niat kita benar dan dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka aktivitas sehari-hari pun bisa bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki akhlak yang mulia. Inilah yang sering terlupakan. Percuma rajin sholat kalau masih suka menghina orang di media sosial. Percuma hafal banyak ayat kalau masih suka menyebarkan fitnah atau berkata kasar. Hari ini, jari kita lebih sering berbicara daripada lisan kita. Sebelum mengetik komentar atau membagikan sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau Rasulullah membaca tulisan ini, apakah beliau akan senang? Kalau jawabannya tidak, mungkin lebih baik tidak usah dikirim. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang keempat, semangat menuntut ilmu. Di zaman sekarang mencari ilmu jauh lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Kalau dulu orang harus berpergian jauh menemui ulama, sekarang kajian bisa kita dengarkan dari rumah melalui YouTube, podcast, atau media sosial. Masalahnya bukan karena sulit mencari ilmu. Masalahnya adalah apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar? Coba bayangkan kalau setiap hari kita menyisihkan 30 menit saja untuk membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, atau membaca buku. Dalam setahun perubahan kita pasti luar biasa. Karena muslim sejati tidak pernah berhenti belajar. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kesehatan. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. Kalau badan sehat, kita lebih semangat beribadah, belajar, bekerja, dan membantu orang lain. Karena itu, jagalah pola makan, istirahat yang cukup, olahraga, dan jauhi kebiasaan yang merusak kesehatan. Merawat tubuh juga bagian dari rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang keenam yaitu mampu melawan hawa nafsu. Musuh terbesar kita bukan selalu orang lain. Seringkali musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Rasa malas, suka menunda pekerjaan, sulit bangun subuh, kecanduan game, atau media sosial. Semua itu adalah bentuk perjuangan melawan hawa nafsu. Kalau kita mampu mengalahkan diri sendiri, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketujuh yaitu menghargai waktu.
Allah bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Coba lihat fitur screen time di HP kita. Berapa jam sehari kita habiskan hanya untuk scrolling? Kalau 1 jam saja kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau belajar ilmu baru, dalam beberapa bulan hidup kita pasti berubah. Gunakan media sosial sebagai alat untuk berkembang, bukan tempat menghabiskan masa muda. Kemudian yang ke-8 yaitu hidup teratur. Islam mengajarkan kita untuk memiliki target, membuat rencana dan disiplin. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam mengatur kehidupan. Jadi jangan hanya berkata jalani saja mengalir seperti air. Seorang muslim harus punya tujuan hidup, punya cita-cita dan berusaha mencapainya sambil terus bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ke-9 itu rajin bekerja dan berusaha. Islam tidak menyukai kemalasan. Kalau kita masih sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kuliah, kuliahlah dengan serius. Kalau bekerja, bekerjalah dengan jujur. Karena mencari rezeki yang halal juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ke-10 yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk membantu sesama. Kita bisa membantu dengan ilmu, tenaga, doa, senyuman, atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang memiliki masalah. Teman-teman, dunia hari ini membutuhkan lebih banyak orang baik. Mungkin kita belum bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa mulai mengubah diri sendiri, mulai memperbaiki sholat kita, mulai menjaga lisan dan tulisan kita, mulai menggunakan waktu dengan lebih bijak, mulai rajin belajar, mulai berbakti kepada orang tua, mulai menjadi pribadi yang membawa manfaat dimanapun kita berada. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berhijrah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang Allah cintai adalah hamba yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Semoga setelah kita mendengarkan kajian ini, kita tidak hanya berkata ceramahnya bagus, tetapi kita pulang dengan tekad yang baru. Mulai hari ini aku ingin menjadi muslim yang lebih baik dari kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, menguatkan iman kita, memperbaiki akhlak kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.